Kamu terbangun tengah malam karena mendengar suara di bawah. Hal pertama yang perlu kamu lakukan adalah memeriksa suara apa itu. Kalau kamu curiga ada orang yang masuk ke rumahmu, periksa dengan cepat dan jangan berisik. Mungkin juga itu tikus yang menjatuhkan barang. Tapi kalau kecurigaanmu terbukti dan kamu melihat orang di ruang makan, cari jalan keluar secepatnya. Gunakan tangga darurat kalau ada. Kalau tidak, keluar lewat jendela. Tapi ada kemungkinan juga kamu harus diam, ambil ponsel, dan hubungi polisi. Beritahu alamatmu, dan jelaskan situasinya dengan singkat dan jelas. Dalam sekejap, polisi akan mengutus petugas ke rumahmu. Tapi ternyata, waktu di jalan, mereka tak bisa menemukan nomor rumahmu. Mereka memang akhirnya sampai, tapi setelah menyusuri nomor rumah lain di permukimanmu. Begitu polisi datang, pencuri itu sudah kabur. Itu karena nomor rumahmu hampir tak terlihat. Ukurannya terlalu kecil. Nomor yang ada di kotak suratmu juga sulit dilihat. Beli plat nomor baru yang bersinar. Pastikan nomornya besar dan jelas. Ini nggak cuma akan membantu tamu menemukan rumahmu dengan cepat, tapi polisi juga tak akan melewatkannya lagi. Sekalian saja, pastikan nomor kotak suratmu terlihat juga. Cara bagus lainnya untuk melindungi rumah adalah memasang pagar kalau belum ada. Pastikan pagarmu sulit dilewati. Gunakan rantai atau bahkan pagar besi. Tanamkan ke beton supaya pencuri tidak bisa mengangkatnya. Kalau kamu nggak masalah dengan penampilan yang agak berantakan, coba pagar kawat berduri. Selanjutnya, tambahkan lampu ke pekaranganmu. Karena kalau gelap, pekaranganmu akan menjadi target sempurna untuk tamu tak diundang. Pasang beberapa lampu di luar yang bisa kamu mati nyalakan. Kalau pekaranganmu terang, kamu bisa melihat keadaan di luar. Begitu juga tetanggamu. Kalau mereka melihat sesuatu, mereka akan menghubungimu dan polisi kalau perlu. Kamera spotlight juga bagus. Biasanya, kamera ini mati saat siang hari dan bekerja dengan detektor gerak. Kamera itu sangat terang saat mendeteksi gerakan. Kamu bahkan bisa beli kamera yang bisa merekam juga. Jadi, nggak cuma menakuti pencuri, kamu juga akan punya bukti video kalau terjadi sesuatu. Barang lain yang berguna adalah kamera bel. Kamu bisa tahu saat ada yang mengebel rumahmu, meski kamu tidak di rumah. Karena ponselmu tersambung dengan bel pintu, kamu bisa menjawab bunyinya dimanapun. Kalau orang itu asing dan mencurigakan, kamu bisa pura-pura ada di rumah dan memberitahu mereka bahwa kamu tidak tertarik. Semak yang lebat di pekarangan akan menjadi tempat sembunyi pencuri, dan kamu bisa saja tak sadar kalau ada orang yang masuk. Pangkas semak-semak itu tidak cuma akan menjaga keamananmu, tapi juga membuat pekarangan lebih rapi. Saat kamu berlibur, jangan unggah keberadaanmu ke media sosial. Katakanlah ada yang sudah lama mengincar rumahmu. Kepergianmu adalah kesempatan sempurna mereka untuk beraksi. Unggah foto-foto bagusmu itu saat kamu pulang dan sudah bisa mengawasi rumahmu. Oh, dan jangan juga tunjukkan aktivitas sehari-harimu. Seseorang akan lebih mudah untuk melacak jadwal sehari-harimu dan merencanakan pencurian saat kamu belanja bahan makanan misalnya. Jangan lupa kunci pintu saat kamu pergi, meski kamu berpikir dirimu tinggal di lingkungan aman. Dan kalau kamu baru pindah ke rumah, ganti kuncinya. Ini berlaku juga untuk apartemen atau kalau kamu cuma sekedar menyewa kamar. Kamu harus selalu berhati-hati. Selalu tunjukkan kalau ada orang di rumah, meski rumahmu kosong. Cara pertama untuk melakukannya adalah nyalakan TV atau lebih baik lagi, beli simulator TV. Dengan begini, kamu bisa memprogramnya untuk nyala atau mati sesukamu. Aneh juga kan kalau TV-mu nyala terus. Kamu juga akan hemat uang karena simulator tidak begitu boros listrik. Beli juga jam alarm listrik dan sambungkan lampu ke jam itu. Atur waktu supaya alarm itu berbunyi. Misalnya, waktu makan malam dan sesaat pada malam hari. Kamu juga bisa membeli alarm tambahan dan sambungkan ke radio. Kalau orang berpikir kamu sedang mendengarkan lagu, mereka nggak mungkin macam-macam. Jangan tinggalkan barang berharga di luar, misalnya panggangan, sepeda, atau permesinan lain. Simpanlah di dalam garasi lalu kunci. CCTV di luar rumah akan memungkinkan kamu mengawasi semuanya, bahkan saat kamu di kantor. Ini bagus kalau kamu sangat khawatir ada pencuri. Coba perkuat pintumu meskipun masih baru. Alih-alih membobol masuk, pencuri mungkin akan mencoba mendobrak pintu kalau sudah putus asa. Beli pintu yang lebih kukuh dan tidak mudah didobrak, sama halnya dengan jendela. Sisihkan uangmu untuk jenis kaca yang tak akan pecah saat dilempar batu.
Atau gunakan lapisan pengaman, yakni plastik transparan kuat yang dipasang di jendela untuk memperkuatnya. Meski jendelamu pecah, lapisan ini akan menahan pecahan kacanya. Itu akan menghambat pembobolan. Jadi, pencuri mungkin saja akan menyerah. Banyaknya surat yang kamu dapat juga menunjukkan apakah kamu di rumah atau tidak. Kalau suratmu menumpuk, jelas kamu belum memeriksanya setidaknya beberapa hari. Jadi, rumahmu mungkin saja jadi target pencuri sekarang. Akrabkan diri dengan tetangga, undang mereka untuk minum teh, dan bicarakan kekhawatiranmu. Buatlah perjanjian bahwa kalian akan saling mengawasi rumah satu sama lain. Dan kalau ada yang mencurigakan, mereka akan memberitahumu. Kamu bahkan bisa meminta bantuan saat berlibur. Minta mereka memarkir mobil di depan rumahmu supaya terkesan ada orang di rumah. Beri juga mereka kunci kotak suratmu dan minta mereka mengambil surat-suratnya. Kamu akan membalas kebaikan mereka saat mereka berlibur. Coba jalan-jalan di sekitar rumah dan berpikirlah seperti pencuri. Apa yang akan kamu lakukan agar bisa masuk? Ada pohon yang bisa kamu panjat untuk masuk ke lantai 2, atau mungkin terlalu mudah untuk memanjat tumpukan sampah yang ada. Singkirkan semua itu. Buatlah lantai atas sulit dicapai dan tak akan ada yang tergoda untuk masuk lewat jendela seperti itu. Kalau ada lubang surat di pintu depanmu, hati-hati dengan penipuan kotak surat. Pencuri bisa memasukkan tongkat lewat lubang surat, lalu mengambil kunci, atau bahkan berusaha membuka pintumu. Pasanglah teralis kotak surat. Dengan begitu, kalau pencuri mencoba melakukan hal tadi, mereka tak akan bisa bertindak jauh. Barang berharga di dalam rumah juga penting. Sembunyikan sebisa mungkin. Yang paling aman adalah beli brankas. Tapi kalau tidak ada, beli barang palsu untuk berjaga-jaga kalau pencuri masuk rumahmu. Simpan beberapa gelang emas palsu di samping nakas. Pencuri bakal mikir mereka menang banyak, padahal mereka akan pulang dengan tangan kosong. Kalau kamu mau memelihara hewan, waktunya memelihara anjing. Pastikan anjing itu punya tempat nyaman untuk tidur di luar dan sebagai tanda terima kasih, dia akan melindungi rumahmu. Begitu mendengar langkah di pekarangan, dia akan memperingatimu dengan menggonggong. Bukan hanya itu, dia juga akan membangunkan para tetangga sehingga akan lebih menarik perhatian atas apa yang terjadi. Jangan pasang kalender atau semua ini akan sia-sia. Katakan pencuri masuk dari belakang dan melihat lewat jendela. Kalau mereka melihat kalender dan ada tanggal kamu akan pergi liburan, semua trik tadi tidak akan berguna karena mereka tak akan tertipu. Dan sebagai tindakan terakhir, kamu bisa beli alarm panik dan simpan di sampingmu saat tidur. Kamu bisa memprogramnya untuk menghubungi polisi saat kamu menekan tombol. Dengan begitu, kamu akan memberitahu mereka bahwa rumahmu dibobol pencuri.